Selamat datang di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau menggali lebih dalam nih soal pilihan publik, tata kelola, sama akuntabilitas. Sumber kita ini ngebahas pertanyaan yang ya fundamental lah. Kenapa sih layanan publik kadang nggak sesuai harapan gitu? Terus mekanisme apa aja sih yang kita punya buat coba memperbaikinya? Betul sekali. Misi kita ya, menyajikan intisarinya ini buat Anda. Iya, kita bakal sentuh beberapa konsep kunci nih. Misalnya, sifat unik dari barang publik itu sendiri. Terus, dilema-dilema pas ngambil keputusan bareng-bareng. Sampai ke pentingnya institusi, kayak audit gitu, buat jaga pemerintahan biar ya jalan di relnya lah. Siap ya kita bongkar bareng? Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, barang publik. Analisis ini nunjukin dua ciri khasnya. Oke. Artinya, kalau Anda pakai, itu nggak ngurangin jatah orang lain. Kayak dengerin radio lah, barang-barang kan bisa. Iya. Kedua, non-excludable. Maksudnya, susah banget buat ngelarang orang nikmatin barang itu meskipun dia nggak bayar. Contoh gampangnya, apa ya? Udara bersih? Atau keamanan negara gitu? Nah, itu dia. Dan sifat non-excludable ini nih biang keroknya free rider problem. Free rider. Si penunggang gratis itu ya? Betul. Logikanya kan simpel aja. Ngapain bayar kalau bisa nebeng gratis? Analoginya sering dipakai itu kayak iuran keamanan di kampung. Oke. Kalau semua orang mikir, biar tetangga aja yang bayar. Ya akhirnya nggak ada dana kekumpul kan? Bener juga. Nah, ini alasan klasik kenapa pasar swasta seringkali angkat tangan lah buat nyediain barang publik murni. Makanya pemerintah perlu turun tangan. Biasanya ya lewat pajak, yang sifatnya maksa semua ikut kontribusi. Oke, jadi pemerintah masuk nih. Terus gimana caranya kita, sebagai masyarakat, mutusin bareng-bareng? Barang publik apa aja sih yang perlu? Jalan baru, sekolah, paman, berapa banyak? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Cara paling umum kan ya voting mayoritas ya. Tapi di sini nih mulai rumitnya. Analisis kita nyebut soal paradoks Condorcet. Condorcet. Iya, ini situasi yang agak aneh, di mana pilihan mayoritas itu bisa muter-muter kayak main batu gunting kertas. Gimana tuh contohnya? Ya, mungkin mayoritas lebih milih opsi A daripada B. Terus mayoritas juga lebih milih B daripada C. Tapi ternyata pas ditanya lagi, malah lebih suka C daripada A. Wah, jadi nggak konsisten gitu ya. Mental lagi dari itu, namanya teorema ketidakmungkinan Arrow. Arrow, oke, apalagi tuh? Ini temuan penting banget. Secara matematis, dia nunjukin kalau nggak ada sistem voting yang sempurna. Sempurna dalam artian? Iya, sempurna dalam artian bisa memenuhi semua kriteria ideal kita bareng-bareng. Misalnya adil, konsisten, nggak didikte satu orang aja, menghargai pilihan tiap individu. Apalagi kalau pilihannya ada 3 atau lebih. Oh gitu? Intinya, nyari sistem pengambilan keputusan kolektif yang ideal, itu secara teori ya emang mustahil. Kita harus terima adanya trade-off. Setiap sistem pasti ada plus minusnya deh. Jadi, emang nggak ada cara voting yang benar-benar sempurna ya? Oke. Kalau gitu, gimana dengan sistem perwakilan? Kan kita milih wakil rakyat tuh. Ada teori namanya teori pemilih median. Iya, median voter theorem. Katanya sih, politisi itu cenderung ngambil posisi yang moderat, yang di tengah-tengah gitu. Biar apa? Ya biar bisa narik suara pemilih median, pemilih yang posisinya di tengah spektrum politik. Analoginya kayak penjual es krim di pantai. Lama-lama mereka mangkalnya deketan, di tengah pantai, biar nggak kehilangan pembeli ke pesaingnya. Tapi, rasanya ini kok kayaknya terlalu simpel ya. Realitanya kan lebih kusut. Tepat sekali. Teori itu asumsinya kuat, tapi ya itu tadi, realitas politik jauh lebih berwarna. Nggak sesederhana itu. Ada yang namanya kelompok kepentingan. Nah, ini dia. Mereka punya sumber daya, punya agenda spesifik, terus ada aktivitas lobby, materi kita juga ngebahas konsep rent-seeking. Rent-seeking? Maksudnya gimana tuh? Ini tuh upaya buat cari untung, tapi caranya dengan ngakalin kebijakan publik biar nguntungin diri sendiri atau kelompoknya. Bukan dengan nyiptain nilai ekonomi baru ya. Oh, jadi main belakang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contoh klasiknya ya lobby minta proteksi tarif impor yang tinggi biar produk dalam negeri aman, tapi kan konsumen yang rugi. Ada juga resiko namanya regulatory capture.
Regulatory capture, dicaplok gitu maksudnya? Iya, jadi lembaga pengawas atau regulator malah main mata atau terlalu deket sama industri yang seharusnya dia awasi. Wah, bahaya dong. Kok bisa gitu? Macam-macam sebabnya. Bisa karena ada pintu putar, jadi pejabatnya setelah pensiun pindah kerja ke industri itu. Atau bisa juga karena cognitive capture. Cognitive capture? Apalagi tuh? Objektif lagi ngawasnya. Oke. Jadi, selain tantangan pas mutusin bareng, ada juga potensi masalah pas ngejalaninnya ya. Nah, teori pilihan publik ini juga cukup belak-belakan ya ngebahas kemungkinan kegagalan pemerintah. Iya, government failure. Ada model Niskanen misalnya. Dia bilang kalau birokrat itu punya insentif internal buat, maksimalin anggaran departemennya. Bukan cuma demi layanan publik, tapi juga demi, kekuasaan, prestis pribadi, atau lembaganya. Ini bisa ngejelasin kenapa kadang kita ngerasa beberapa lembaga pemerintah kok kayaknya lebih sibuk gedein diri sendiri daripada ngelayanin secara efektif. Benar. Malah ada teori Leviathan yang lebih ekstrim mungkin ya. Leviathan, monster laut itu. Haha, ya. Teorinya ngelihat pemerintah itu punya tendensi alami buat terus tumbuh. Makin besar, makin ngontrol. Makanya butuh rantai konstitusi yang kuat buat ngebatasinnya. Oke. Korupsi? Ya jelas, itu bentuk paling parah dari kegagalan pemerintah ini. Nah, disinilah berarti peran akuntansi pemerintah dan audit sektor publik jadi penting banget ya, sebagai kontrol dan akuntabilitas. Krusial, betul sekali. Bukan cuma soal transparansi anggaran aja, tapi juga ada audit keuangan, itu buat mastiin laporannya wajar atau enggak. Ada audit kepatuhan, buat ngecek aturan ditaati enggak, misalnya pas pengadaan barang atau jasa. Oke. Terus yang juga penting banget ini, audit kinerja. Fokusnya ke 3E, ekonomi, efisiensi, efektivitas. 3E, ekonomi, efisiensi, efektivitas. Gimana tuh contohnya? Misalnya audit pembangunan jalan nih, ekonomis nggak biayanya, wajar nggak? Terus efisien nggak? Dibangunnya tepat waktu, nggak ada pemborosan, dan terakhir, efektif nggak? Jalan itu beneran ngurangin macet atau ngasih manfaat sesuai rencana awal nggak? Wah, detail juga ya ngeceknya. Iya dong. Ditambah lagi instrumen lain kayak sistem pengendalian internal. Ini buat cegah masalah dari awal. Terus ada whistleblowing system, biar orang dalam berani lapor kalau ada penyimpangan. Dan juga bangun budaya integritas supaya perilaku etis itu jadi norma, bukan pengecualian. Oke. Ini semua bisa dibilang benteng institusional kita lah buat ngelawan potensi kegagalan tadi. Jadi, jelas banget ya dari paparan ini semua, betapa rumitnya sebetulnya nyediain barang publik dan ngejalanin pemerintahan itu biar efektif dan akuntabel. Banyak banget tantangannya. Betul. Tantangan yang sifatnya inherent. Dari sifat barangnya sendiri, cara kita ngambil keputusan bareng, sampai potensi masalah di birokrasi dan pengaruh politik tadi. Iya, dan ini semua mungkin membawa kita pada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar. Oke, apa tuh? Mengingat tadi kita udah bahas, nggak ada mekanisme keputusan kolektif yang sempurna. Terus pemerintah sendiri juga punya potensi gagal dari dalam karena berbagai insentif internal tadi. Nah, pertanyaannya, gimana kita sebagai warga negara bisa lebih efektif lagi manfaatin alat-alat yang ada? Kayak transparansi data anggaran, terus hasil audit yang mungkin dipublikasikan. Gimana cara kita pakai itu buat nuntut akuntabilitas yang lebih baik dari para pengelola negara. Dan ini di luar siklus 5 tahunan pemilu aja gitu. Wah, pertanyaan bagus tuh. Jadi nggak cuma nunggu pemilu ya? Iya, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya yang mencerahkan ini. Sama-sama. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.